Selamat datang di SMA Negeri 1 Muntok. Selamat siang Bapak Ibu Guru, kita akan mulai acara diseminasinya. Susunan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Muntok, 4. Presentasi oleh Distri Susanti CGP Angkatan 7, 5. Sesi pertanyaan, 6. Penutup, 7. Foto bersama. Untuk membuka acara diseminasi siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Selanjutnya untuk pembacaan doa kepada Bapak Sudarmono SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami memimpin doa dalam acara diseminasi aksi nyata modul 4 budaya positif. Mudah-mudahan kita doakan acara ini dapat berjalan dengan lancar, mendapat keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal aqwa inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbana, Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa fir sayyi'atina. Rabbana innaka malikun ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Muntok kepada Ibu Rimayani SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di aula SMA Negeri 1 Muntok dalam rangka diseminasi. Diseminasi salah satu guru kita yang mengikuti program guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah Bapak Ibu,
mengingat bahwa program guru penggerak ini merupakan program pemerintah yang sudah dikeluarkan dan memang harus diikuti oleh guru-guru yang ada di Indonesia. Di angkatan sebelumnya di SMA Negeri 1 Mentok sudah ada yang menjadi guru penggerak dan sudah lulus guru penggerak angkatan kelima. Ada juga pengajar praktik yang dari SMA Negeri 1 Mentok angkatan kelima juga. Sebenarnya di angkatan ke-7 harusnya ada lebih dari satu lagi yang menjadi bagian dari program guru penggerak ini. Apakah itu dia guru penggeraknya ataukah pengajar praktiknya. Cuma mungkin kalau untuk di angkatan ke-7 kalau memang rezeki sekolah kita hanya dapat sebagai guru penggerak aja, ya nggak apa-apa. Tapi masih ada Bapak Ibu tahapan berikutnya, tahapan yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Siapa tahu dengan Bapak Ibu mengikuti program ini ada banyak manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk berbagi kepada siswa, rekan guru, ataupun di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Ya, salah satu inti dari guru penggerak itu sendiri, dia harus tergerak dulu. Nah, Bapak Ibu sudah mulai tergerak belum? Yang kedua, baru nantinya Bapak Ibu mulai bergerak nih dengan mengikuti program guru penggerak, baik itu secara daring ataupun secara offline. Karena banyak juga rangkaian yang pertemuan di dalam guru penggerak ini gitu ya, baik itu secara Zoom meeting penggunaan secara online-nya ataupun mereka secara offline yang harus mengadakan seminar dan lokakarya dan lain sebagainya, dan tujuan akhirnya yaitu nantinya akan mereka mempresentasikan nih apa yang sudah mereka dapatkan. Program guru penggerak memang selalu berubah-ubah. Awalnya 9 bulan, berkurang lagi menjadi 7 bulan, ya. Sekarang mungkin berkurang lagi ya, menjadi 6 bulan. Ini lebih diperkecil waktunya. Nah, Bapak Ibu, saya tuh mengharapkan sekali gitu ya, agar Bapak Ibu termotivasi, menjadi semangat untuk mengikuti program guru penggerak, baik itu honor ataupun swasta. Kita nggak tahu kebijakan pemerintah itu ke depan seperti apa, ya. Yang jelas begitu ada program yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada salahnya kalau memang itu baik untuk kemajuan Bapak Ibu, kemajuan sekolah, kemajuan siswa kita, ya apa salahnya gitu. Kan tadi kalau misalkan hati udah tergerak, maka Bapak Ibu akan mulai menggerakkan nih, mulai bergerak dulu, mulai bergerak. Nanti Bapak Ibu akan menggerakkan setidaknya komunitas sekolah, komunitas mata pelajaran, kalau perlu mungkin komunitas provinsi gitu ya, yang bisa Bapak Ibu gerakan. Jadi memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil, dan itu kalau memang Bapak Ibu belum tergerak, ya harus tergerak dulu nih. Bagaimana nih ibaratnya melihat, kita bantu Bapak Ibu, siapapun yang mengikuti program guru penggerak yang jelas tetap kita bantu. Nah, untuk yang di angkatan ke-7 itu ada Bu Destri nanti yang akan ikut. Mohon juga bantuannya Bapak Ibu mendukung apapun yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 ini, karena kita nggak tahu nanti mungkin Bapak Ibu akan tergerak nantinya untuk mencoba di program guru penggerak angkatan ke-8, ke-9, ke-10 dan lain sebagainya gitu ya. Yang saya harapkan mudah-mudahan dengan mengikuti program ini mutu pendidikan kita ya di sekolah di Bangka Barat, di provinsi ya, itu akan lebih baik lagi ke depannya. Ya, nantinya silakan Bapak Ibu ikuti dengan baik pemaparan diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bu Distri. Kalaupun memang mau bertanya nanti silakan tanya jawabnya. Nanti yang tergerak untuk mengikuti program berikutnya silakan dicoba. Siapa tahu nantinya Bapak Ibu akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Walaupun ya Bapak Ibu pada dasarnya udah baik gitu ya, tetapi tidak ada salahnya yang namanya dunia pendidikan bagi seorang guru itu kita mengajarkan siswa untuk menjadi siswa pembelajar sepanjang hayat, dan kita pun harus memberikan contoh untuk menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Ya, mudah-mudahan filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu tetap selalu kita gaungkan ke depannya. Ya, mungkin itu aja sambutan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi
termotivasi untuk mengikuti ke depannya CGP yang berikut tahapnya. Kemudian Bapak Ibu juga mohon dukungannya calon guru penggerak kita yang kedepannya pun tetap akan kita support ya. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali untuk kegiatan program guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti makin banyak guru penggerak, maka mutu pendidikan sekolah kita juga akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Muntok. Selanjutnya presentasi oleh CGP Angkatan 7 Ibu Distri Susanti SPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya turun dari singgasana ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Puji syukur alhamdulillah terpanjatkan untuk kesempatan yang telah diberikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Muntok dan kawan-kawan sekalian, guru-guru hebat semua. Jadi apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan yang terpenting itu adalah tanggung jawab. Ini yang sebagian besar siswa kita di poin terakhir itu yang tidak mereka timbulkan itu adalah tidak tanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Kalau budaya positif ini sudah jalan di SMA kita ini, maka SMA kita tidak payah lagi kita pagi-pagi kita harus menertibkan parkir, nanti anak datang langsung parkir sendiri. Atau tidak lagi payah kita, anak-anak kita suruh, nah bajunya, tolong bajunya. Itu kita tidak payah lagi kalau sudah ada budaya positif dalam diri anak-anak. Terus, apa saja strategi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah ini? Di awal sudah saya sampaikan bahwa sayang kita adalah ujung tombak dari untuk melakukan perubahan ini yang berupa budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, kita harus tahu dulu sebenarnya anak itu kebutuhan dasarnya apa saja. Yang ketiga, kita ambil posisi kita pada saat kita menemui anak yang bermasalah, itu posisi kita di mana. Yang keempat, kita buat kesepakatan di dalam kelas itu. Jadi bukan hanya peraturan sekolah, kita tanamkan dulu dari dalam kelas, baru nanti kemudian ke sekolah. Yang terakhir kita lakukan segitiga restitusi. Langsung saja ya Bapak Ibu. Nih disiplin positif. Jadi yang selama ini kita tanamkan disiplin. Kita semua tentu sudah tahu semua dong, disiplin ya. Kita sudah melakukan juga dan kita sudah berusaha. Ada tambahan positifnya. Jadi disiplin positif merupakan pendekatan. Jadi kita menanamkan motivasi ke anak-anak. Motivasi yang timbul dari mereka sendiri. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif merupakan unsur utama untuk mewujudkan budaya positif. Lalu nilai seperti apa yang kita mau? Nilai, kalau yang kita gaungkan selama ini adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang mendukung dari kurikulum Merdeka yang kita gaungkan selama ini. Tapi tidak hanya itu nilai yang bisa kita ambil. Ada nilai yang dari Ibo Primary, ada lagi 9 pilar karakter, banyak sekali nilai. Tapi yang kita gaungkan untuk menselaraskan dengan KM kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila yang sudah mencakup semuanya. Beriman, itu yang pertama tujuan kita. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian lanjut, ketika nilai-nilai sudah
kita sampaikan ke anak-anak, oh nilai ini yang mau kita capai sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan. Lalu kita mesti tahu dulu, ketika seorang anak saja yang bermasalah di kelas, sebenarnya semua kita bisa melakukan penyelesaian itu ketika anak bermasalah. Misalnya, anak datang terlambat. Datang terlambat itu bukan hanya datang terlambat ke sekolah, datang terlambat mata pelajaran kita saja itu sudah bisa kita laksanakan. Budaya positif ini kita tanyakan kembali ke anak. Gitu. Jadi untuk mendisiplinkannya. Kebutuhan dasar seorang yang bermasalah tentu ada alasan. Kenapa mereka bisa terlambat misalnya? Atau kenapa mereka tiba-tiba pada saat kita sedang belajar ada anak yang main HP. Kita tidak tahu dia main game atau ada keperluan sesuatu ya. Karena kita memang anak kita perbolehkan bawa HP, tentu saja tantangannya seperti itu. Lalu ketika kita menghadapi masalah seperti itu, maka kita harus tahu dulu apa sih alasan anak itu. Dasar kita ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Misal, anak datang terlambat ke sekolah nih. Ya, kira-kira kebutuhan hidup apa yang mereka pertahankan saat itu? Bisa saja bensinnya nggak ada, Bu, kami nebeng. Artinya kebutuhan dasar untuk hidupnya. Atau Bu, kami sarapan dulu. Artinya dia bertahan hidup untuk makan dulu ya, sehingga jadi terlambat. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bisa saja anak itu datang terlambat, Bu, kami tidak pernah dibangunkan oleh orang tua kami, jadi kami bangun sendiri. Pada saat itu kami lambat bangun. Artinya dia mesti sentuhan yang lebih dari orang tuanya. Perhatian. Kebebasan. Ada lagi, butuh kebebasan, tidak terkungkung. Kemudian ada juga butuh kesenangan ke kita. Oh, kalau pelajaran fisika memang membosankan, apalagi pada saat pelajaran terakhir. Waduh, itu tambah lagi. Jadi mereka butuh kesenangan pada saat pembelajaran. Kemudian kekuasaan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, ada satu yang bisa saya contohkan. Bu Ambar ini guru wali kelas 2A DSD Pelita Hati. Tadi mana itu dia Bapak Ibu ya? Tapi saya ambil contohnya ini karena kita mesti gali dulu kebutuhan anak itu apa, sehingga kita tidak seperti saya selama ini. Ketika anak melaksanakan ada kesalahan, saya judge mereka salah. Kemudian anak ada salah apa sama saya, tidak setuju dengan prinsip saya judge anak kamu itu tidak disiplin. Padahal kita mesti tahu dulu, oh ternyata anak ini begini-begini karena ada alasan. Sama halnya seperti kita melakukan sesuatu itu karena apa gitu kan. Nah, balik lagi ke Bu Ambar. Bu Ambar ini bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni, bukan Aldo ya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Bu Ambar dan mengeluhkan bahwasanya Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Siano. Nah, jadi di sini kita akan dialog ya Bapak Ibu ya, kita dialog. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa saja alasan yang akan disampaikan oleh Doni? Kira-kira? Nanti ya Pak Aldo ya. Pak Aldo terakhir saja. Tadi kan baru saja disebut Pak Aldo. Kita mulai dulu dengan yang pertama. Devi. Ya Bu Devi ya. Tolong pakai di Zoom. Terima kasih Bu Lisi atas kesempatannya saya mencoba menjawab pertanyaan. Di sini ada kasus tadi yang saya lihat gambar wali kelasnya ya Bu ya. Terus Doni dan muridnya sering ngambil makanan, meminta makan
meminta bekal makan siang temannya dengan paksa, bukan minta baik-baik, dengan paksa. Nah, tentunya kalau sering-sering ini akan jadi masalah ya Bu. Kalau makan bersama mungkin tidak apa-apa kan, kita saling berbagi. Tapi kalau di sini dengan paksa, mungkin saya akan menjawab yang pertama ya Bu. Di sini soalnya menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, tentunya kan pertama kali kalau ditanya, kalau lihat siswa yang seperti itu, kita akan bertanya dari hati ke hati. Apalagi Bu Sinta kan guru BK ahli ya, ada Bu Sinta di sini. Jadi pasti tanyanya, walaupun kita emosi, tapi kita tanya dulu. Alasan kamu melakukan hal tersebut? Mengambil bekal makan siang teman dengan paksa. Bagi alternatif jawaban siswa ya Bapak Ibu, kita juga udah paham, kita udah ngerti dulu. Oke, alasan yang paling aman mungkin jawabannya pertama itu karena ia lapar. Doni itu lapar dan orang tuanya ini tidak membawakan bekal makan siang, dan sekaligus ironisnya mungkin tidak ngasih uang jajan. Mungkin ini kan, ini alasannya untuk alasan utama yang mungkin saja dikemukakan. Nah, itu menurut saya adalah alasan untuk kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Ya. Kira-kira itu menurut saya Bu Bisri untuk pertanyaan pertama saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Memang benar alasan pertama ya. Kalau saya ditanya saja, saya minta makanan Bina. Pasti karena saya lapar ya. Apalagi dengan paksa pasti karena lapar. Tapi kira-kira apakah hanya itu saja? Tentu alasannya beda-beda ya. Kira-kira masih ada lagi tidak kira-kira dari kebutuhan dasar manusia yang sudah ada tadi, 5 tadi, 1 sudah diambil oleh Bu Devi. Kira-kira Doni ini masih bisa lagi tidak ya? Punya alasan lain? Dia mau menunjukkan kekuasaannya Bu. Di luar skenario nih. Siapa ya coba? Oh, Bu Anissa dulu ya Bu ya. Sesuai skenario ya Bu ya. Baik, terima kasih. Mungkin di sini untuk kasus Bu Angga atau kasusnya Doni ya. Nah, kalau kita lihat dari perilaku anak, memang di sini anak itu pada dasarnya perlu kebutuhan. Tadi pertama dia perlu kebutuhannya untuk mempertahankan diri. Nah, anak-anak ternyata di sini mungkin di rumah dia kurang perhatian. Nah, mungkin di sini yang kedua anak itu perlu mendapatkan perhatian, baik itu dari orang tuanya, teman-temannya, ataupun dari gurunya terutama. Nah, di sini bisa jadi Doni berulah mengambil makan siang temannya, dia mau mencari perhatian dari teman-temannya sehingga dia diperhatikan temannya. Kemudian, nah dari ulahnya dia itu pasti Doni oleh teman-temannya dilaporkan pada guru. Nah, guru pula yang akan memperhatikan. Nah, setelah itu gurunya pasti mempunyai tindakan ke orang tua, ya, pemanggilan orang tua. Artinya akhirnya Doni ini orang tuanya dipanggil. Nah, Doni sudah mendapat perhatian dari pertama dari temannya, kemudian dari gurunya, dan terakhir dari orang tuanya. Mungkin itu, karena itu adalah sifat kebutuhan kita memang perlu mencari perhatian. Ya, kasih Bu Anissa. Sudah dapat 2 ya. Berarti dari satu kasus si Doni ini bisa menjadi banyak ya alasan yang akan dikemukakan oleh anak.
Kalau sudah 2 berarti minta 3 ya. Minta 3 kira-kira. Bu Risna sudah angkat tangan. Coba Bu kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk yang ketiga ini mungkin tadi sudah dia merasa hebat dan dia ingin, karena dia ingin mengambil makanan kawan secara paksa tadi. Jadi kawan-kawannya tadi takut sama dia. Ya, sehingga kawan yang punya makanan tadi harus mengasih makanan kepada dia, harus menuruti keinginannya. Ya, berarti yang ini Doni ini merasa mempunyai kekuasaan. Ya, menunjukkan dirinya bahwa dirinya hebat dengan cara memaksa makanan kawan. Mungkin itu saja Bu Desri. Terima kasih. Terima kasih Bu Risna. Jadi sudah merasa lapar, minta perhatian. Rupanya dia ingin menunjukkan dia hebat gitu. Tapi hebatnya ini yang salah. Hebat kan banyak yang mesti yang kita tanamkan ke anak. Hebat yang ini yang salah nih tadi yang mesti kita tekan dengan cara hebatnya ini bisa kita jadikan dia sebagai pemimpin. Mungkin ada yang ingin menyampaikan yang dari Bu Risna. Mem Erista mau menambahkan dari yang menambah kekuasaan tadi atau gimana? Oh iya. Baik, terima kasih Bu, izin mau menambahkan. Kayak tadi sempat disampaikan oleh Bu Risna tadi kan, salah satu kebutuhan yang sepertinya dicari oleh Doni itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Nah, jadi mungkin Doni ini untuk hal positifnya itu supaya kebutuhan kekuasaannya itu terpenuhi, mungkin bisa ditunjuk menjadi ketua kelas, atau misalnya ketika guru dalam kelas tersebut membuat kelompok, mungkin Doni bisa ditunjuk menjadi pemimpin dalam kerja kelompok tersebut. Nah, jadi dengan seperti itu, jadi kebutuhan akan kekuasaan Doni itu jadi tersalurkan, jadi terpuaskan. Dia bisa menunjukkan kekuasaannya ke dalam kegiatan-kegiatan positif di kelasnya, baik kepada teman-temannya dan terutama kepada guru, karena memang biasanya anak-anak seperti itu butuh perhatian dan kasih. Punya selera, tidak terkecuali dengan Doni. Doni juga punya selera. Kita sebagai pendidik, orang tua juga di rumah ini jadi perhatian bagi kita. Jadi kalau kita bawakan bekal untuk anak, jangan terlalu ceplok terus, sesekali pakai stick ya, atau ayam kecap, boleh ya. Jangan boleh nggak senang kecap. Sudah dapat 4 kebutuhan sudah tersampaikan sebagai alasan dari Doni. Tapi ada satu yang belum. Kira-kira, waduh, saya belum selesai. Pak Aldo sudah mau unjuk suara. Kita dengarkan dulu selamat dari Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada alasan Doni yang sangat membuat hati kita kesal. Ya. Ini alasannya dia melakukan ini karena iseng. Ya, iseng ini kan menurut kita agak kurang enak didengar, Bu ya. Tapi yang buat lebih kesal lagi temannya. Dia mengambil makanan itu, makanan temannya,
dia mengambilnya, dia bilang saya iseng, cuma iseng aja kok. Dan teman-temannya memberikan ekspresi wajah yang sangat lain itu kepada Doni. Terus dia memberikan itu, dia melakukannya itu hanya untuk kebutuhan kesenangan. Mungkin itu aja pendapat saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aldo. Jadi Doni ini salah satu siswa Bapak juga ya. Tadi Pak Aldo menyampaikan sudah bisa melihat ekspresi teman-temannya. Saya yakin ini pasti murid Pak Aldo ya. Benar. Ini sudah sering ya. Kalau anak melakukan sebuah kesalahan, mengganggu temannya, kita tanya, iseng Bu? Kesel pasti kita ya. Iseng kok bangga. Tapi di dalam kebutuhan dasar manusia, ternyata manusia itu memang butuh kesenangan, butuh senyum, butuh tertawa. Tapi masalahnya Doni ini tidak tahu, tidak pernah dikasih desiminasi tentang budaya positif ini. Jadi dia tidak bisa mengarahkan dia itu senangnya itu positif, yang dilakukannya membuat dia senang itu positif atau negatif. Itu dia masalahnya. Jadi benar kata Pak Aldo, si Doni butuh sebuah kesenangan. Bisa saja Doni ini supaya dia senang, jam pelajaran olahraga itu jangan ditaruh di siang, harusnya pagi sebelum subuh ya Bapak ya. Atau pelajaran fisika itu supaya anak senang, pelajaran fisika itu jangan di kelas. Kita langsung berangkat, misalnya lihat bintang, kita langsung berangkat ke Bosha. Atau kita mau lihat pemanasan global, kita langsung ke BMKG bisa. Itu sebenarnya membuat siswa tersalurkan kesenangannya. Iya, terima kasih Pak Aldo ya. Ya, tangan untuk kita semua. Apa-apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian tadi sebenarnya sudah ada di sini. Nih, ya, semuanya sudah mencakup. Hebat semua ternyata Bapak Ibu guru. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru sekalian. Sudah mencakup semua di sini. Saatnya kita ice breaking. Bukan ice cream ya Bu Endang. Memang ice cream enak pada saat ini. Hujan-hujan gini ya. Kira-kira siapa ya yang mau membantu saya untuk ice breaking? Mem Erista, bisa bantu? Iya, kita tunjukkan nih. Mem Erista, pendahulu, kemudian mendahului. Kita dengarkan. Minta tolong ya Mem ya. Baik Ibu, Bapak Ibu, terima kasih. Untuk ini adalah peralihan sebelum kita lanjut lagi ke materi Budistri berikutnya. Jadi saya pengen Bapak Ibu biar lebih seger lagi, yuk kita berdiri. Berdiri Bapak Ibu, izin Budistri ya. Baik Bapak Ibu, ini simpel aja, simpel banget bahkan nggak usah yang macam-macam. Enggak. Oke, baik. Sederhana sekali. Jadi ini tepuk selamat pagi, selamat siang, dan sore. Pagi, siang, dan sore. Begitu saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Saya bilang selamat siang, dia tepuknya 2 kali. Dan selamat sore, itu tepuknya 3 kali. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Tri yang semangat ya, jangan salah ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Konsen.
kali, selamat sore 3 kali. Dan selamat pagi. Jadi kalau pagi doang ya. Baik. Siap ya? Kita mulai lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam tidak ada, Ibu. Selamat malam gak boleh ngomong kopi kita tidur, Ibu. Oke, baik. Nih, terakhir. Siap ya, terakhir sudah ini ya. Luar biasa. Harusnya konsentrasi. Konsentrasi. Semua yang sudah kita ungkapkan tadi, kita berhak mengambil posisi kita masing-masing. Posisi kontrol. Yang pertama, itu kita sebagai penghukum. Bisa saja kita sebagai penghukum. Ketika Doni, ya kan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Doni bisa saja saya hukum, saya jemur. Karena dia mengganggu teman-temannya. Itu posisi yang pertama saya ambil. Tapi itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Doni malah bisa jadi semakin menjadi. Karena dia mau sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh Bu Risna tadi. Dia pengen menunjukkan kekuasaannya. Walaupun kita sudah hukum, dia tidak menunjukkan kekuasaan kepada kita, tapi kepada teman-temannya. Selanjutnya, bisa jadi kita pada posisi pembuat rasa bersalah. Si Doni kita panggil, Don, kamu itu tidak kasihan ya sama ibu. Masa kamu itu selalu membuat masalah? Kemarin kamu mengambil makanan Bu Gina, hari ini kamu mengambil makanan Bu Hairina. Itu kan gimana? Ibu sebagai wali kelas kamu kan ibu jadi gimana malu ya? Seolah-olah ibu tidak memberikan uang jajan sama kamu. Misalnya, itu sebuah posisi pembuat rasa bersalah. Tapi belum ngepek kayaknya. Ada sebagian yang ngepek, ada sebagian juga yang tidak berdampak apa-apa. Saya ambil posisi teman. Pernah, Bapak Ibu juga pasti pernah ya. Kita menganggap anak itu kita ajak teman. Memang untuk usia anak kita SMA ini, posisi teman ini efektif ya. Jadi kita bisa tahu anak itu gimana. Tapi ini tidak ternyata. Ya, kalau kita teman, saya sama Bu Gina teman. Ya, posisi teman ada batas tapi sedikit. Sedangkan ini siswa sama guru. Kita tidak bisa disetarakan. Jadi kita ada anak tersebut untuk bicara mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu saja dengan bimbingan guru. Sesudah kita ajak anak bicara itu di kelas, kita bisa membuat dulu. Jadi untuk mempertegas si Doni tadi tidak melakukan hal itu lagi, kita bisa membuat dulu aturan di kelas. Tapi bukan aturan. Kalau aturan itu kayak saya dapat aturan, cenderung ada, walaupun sedikit ada cenderung kita untuk mengkhianati aturan ya. Tapi ini keyakinan atau kesepakatan. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu adalah nilai kebajikan, nilai-nilai kebijakan yang kita sepakati bersama. Ya, misalnya kita buat dalam kelas berbicara dengan sopan santun, menggunakan HP dengan bijak. Jadi terus
menghormati teman. Nah, jadi yang kasus Doni ini artinya dia tidak menghormati temannya. Jadi bisa kita kembalikan ketika dia bermasalah, kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Kemudian sesudah itu, belum, masih ada keyakinan kelas dulu. Gimana sih caranya keyakinan kelas? Ini sudah pernah disampaikan oleh Mem Heristo sebelumnya pada diseminasi 1.4 ini. Yang pertama, anak-anak kita ajak dulu, kira-kira kesepakatan apa yang mau kita buat untuk jadi keyakinan kelas. Kita kasih anak kertas warna-warni, silakan tulis apa yang mau dibuat untuk jadi keyakinan kita, biar kita kalian yang membuat, artinya kalian yang harus nanti menaatinya. Kita buat, kemudian kita tempelkan. Itu tidak semua kita ambil, tapi kita kelompokkan. Yang mendekati, kayak misalnya tidak gaduh di kelas, tidak lari-lari di kelas, misalnya itu bisa kita kelompokkan menjadi menciptakan suasana yang tentram dan aman di kelas misalnya. Atau ada lagi, ada yang menyebutkan tidak main game, tidak main media sosial. Kita buat dalam satu skop bijak dalam penggunaan HP. Itu kita buat dalam keyakinan kelas. Kita sosialisasikan, kemudian kita suruh mereka membaca masing-masing. Langkah selanjutnya dari strategi itu adalah ketika anak bermasalah, kita lakukan segitiga restitusi.
kata terakhirnya, nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah itu untuk menumbuhkan motivasi dulu. Kalau sudah termotivasi artinya kita gampang menyelaraskannya. Menjadi murid yang bertanggung jawab, berbudi pekerti sesuai dengan profil Pancasila. Jadi mutu dari sekolah itu kita lihat dari budaya positifnya. Ketika kita datang ke SMA Negeri 1 Mentok asri, kemudian parkirnya tertata, walaupun parkir sempit kayak gini ya, tapi sudah tertata. Itu sudah merupakan sudah terlihat penampakan dari luar, wah gitu ya. Kemudian budaya positif sudah ada di sekolah, itu akan membantu untuk mewujudkan visi dari sekolah kita. Nah, ujung tombaknya itu adalah guru. Ya, terima kasih guru-guru hebat. Tetaplah menjadi hebat. Terima kasih. Di bawahnya itu ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu Istri, terima kasih karena kami semua diberikan materi yang sangat menarik, yang insya Allah walaupun sedikit adalah inspirasi kami untuk diterapkan di kelas. Setelah pemaparan yang Ibu berikan, timbul pertanyaan terutama dari saya. Ruang lingkup yang Ibu berikan itu kebanyakan luas di sekolah. Nah, bagaimanakah penerapan budaya positif ini jika diterapkannya di dalam pembelajaran saya, terutama di dalam kelas, agar disiplin positif ini bisa jelas terlihat dan membantu yang proses pembelajarannya jadi lancar, baik dan lancar. Terima kasih. Mohon penjelasannya Bu Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagus sekali ya pertanyaannya. Saya sampai bergetar. Kira-kira apa yang akan saya sampaikan dengan pertanyaan ini? Iya, memang benar. Apa yang saya sampaikan dengan contoh-contoh itu tadi. Contohnya memang tidak tepat ya. Saya ambil si Doni itu masih SD. Tentu perlakuan guru SD dengan guru SMA itu akan berbeda. Nah, rupanya Bu Hairina bisa menangkap itu. Bagaimana kalau seandainya murid kita SMA, kemudian disiplin positif ini mau kita terapkan di dalam kelas kita supaya membantu kegiatan baca mengajar kita di kelas itu lancar, baik gitu ya. Saya ambil contohnya gini. Saya lagi memberikan pembelajaran di kelas. Ya, ada seorang anak. Pada saat itu praktikum ya, saya katakan praktikum saja. Praktikum, jadi praktikum saya ada dua tahapan. Yang pertama tahapan pengenalan dulu untuk anak-anak. Pertemuan pertama, apa saja misalnya yang akan kita lakukan. Oke, pada saat itu berjalan lancar. Pertemuan keduanya pelaksanaan praktikum. Nah, pada saat pelaksanaan praktikum inilah ada seorang siswa. Saya itu pada saat pembelajaran itu saya videokan pakai HP saya yang standar itu, dari awal sampai akhir itu. Takutnya saya itu melakukan penilaian, saya videokan itu ada yang terlewatkan dari pandangan saya. Ternyata benar, pada saat itu ada anak siswa di kelas itu tidak sama sekali membantu. Ada pernah saya tegur tapi tidak berubah dan kembali lagi ke HP-nya. Saya lihat bukan main game, ya, dia sibuk dengan media sosialnya, chat katanya pada saat itu dengan via WA. Jadi itu tentu saja akan membuat suasana kelas, apalagi yang satu kelompok dengan dia pasti akan resah ya. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi siswa ini? Tentu saja itu tidak bisa pada saat kita melakukan pembelajaran, melakukan praktikum. Kalau melakukan praktikum paling kita pada saat pembelajaran kita tegur dulu dikit, tolong dong HP-nya, atau lebih volumenya dikeluarkan lagi, HP simpan. Tapi itu tidak bagus yang ditiru ya Bapak Ibu. Kita bisa dengan kata-kata yang kita sesuaikan. Itu sebentar cuman. Habis itu ulang lagi ketika saya buka videonya. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan segitiga restitusi. Ya,
Sesudah jam pelajaran kita panggil anaknya. Kita lakukan segitiga di situ-situ. Yang pertama kita tanya dulu alasannya. Ya, kenapa dia bisa main HP itu? Sehingga saya tahu, oh dia akan mengikuti touring apa pada saat itu. Katanya akan touring di mana gitu, dan sepulang sekolah ini harus kumpul di situ, harus mempersiapkan apa-apa, dan sehingga itu mengganggu dia, konsentrasinya akan terpecah. Tuh. Sesudah itu baru lakukan. Kira-kira yang dilakukannya itu salah dah. Keyakinan kelas sudah harus kita buat. Nomor berapa kira-kira yang menurut kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Dari situ sudah tahu apa permasalahannya, kita tanyakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu. Dia menyampaikan kepada saya akan minta maaf Bu ke teman satu kelompok karena tidak membantu. Yang kedua, dia akan membantu untuk penulisan laporan karena pada saat itu dia tidak konsentrasi ya, tidak membantu sama sekali. Yang ketiga, dia menawarkan karena ini final tugasnya ini dalam bentuk video apa yang sudah mereka lakukan itu nanti dikirim di Google Classroom. Itu saya akan membantu membuat video, mengeditnya. Jadi itu solusi yang ditawarkannya. Jadi lebih dan kurang itu yang sudah pernah saya lakukan dan sudah saya bisa ceritakan di sini. Untuk pelajaran matematikanya, karena saya belum pernah mengajar matematika, jadi bisa dikondisikan. Kira-kira bagaimana Bu Hairina? Iya, terima kasih. Terima kasih guru-guru hebat. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan, kurang kata, mohon diikhlaskan kurang-kurang. Jadi terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Nisri Susanti atas paparannya. Acara selanjutnya sesi foto bersama kepada Bapak Ibu Guru, dipersilakan untuk ke depan, berkumpul di depan. Oh, Selfie Sukaisi, ya silakan Bu.